Ya emang sih peringkat 2, cuma kalau lawan Fulham aja seri, aduh. Jadi MU semalam seri melawan Fulham dan di match ini Ole menurunkan partnership center back baru yaitu Lindelof dan Tuan CB. Aku nggak tahu alasan kenapa Bailey nggak main ya. Aku nggak merhatiin pre-match conference-nya. Ole ngasih kesempatan buat Tuan CB main full dan itu menurutku adalah chance yang sangat bagus untuk Tuan CB gitu loh karena MU udah nggak bisa ngejar City lagi di mana peringkat MU udah mentok di peringkat 2 dan mungkin aja bisa turun seandainya Leicester menang melawan Chelsea, tapi sayangnya Leicester di beberapa saat kemudian match setelah ini mungkin Leicester kalah lawan Chelsea, jadinya MU aman di peringkat 2 walaupun seri di match ini. Di sini selain itu Ole juga nggak menurunkan Rashford dari awal, dia lebih memasang Cavani dan Greenwood dan juga Pogba di depan. Formasi lain ada notice di sini di belakang yaitu DG ya, di mana dia main dari awal, bukannya Dean Henderson. Aku juga nggak tahu alasannya karena dua kiper ini mungkin di mata Ole sama levelnya, maka Ole masih bingung untuk menentukan siapa yang jadi kiper utama MU, di mana plotnya kiper ini bermain, apakah di Europa League ataupun di Premier League, karena kita nggak tahu di mana dan kapan De Gea akan main ataupun kapan Henderson akan main, kita nggak tahu. Match setelah De Gea absen kemarin lawan Liverpool dan Henderson di situ diobok-obok sama pemain Liverpool dan di sini De Gea ambil bagian. Di Fulham aku jarang merhatiin Fulham, aku kurang tahu pemain-pemainnya seperti apa, tapi yang jelas Fulham di sini posisinya udah pasti terdegradasi, pasti main di Championship musim depan dan nothing tulus lah di Fulham ini. Mereka juga mungkin motivasinya udah nggak ada lagi main di Premier League ya. Ya match-match sparring lah buat Fulham ya anggapannya gitu. MU dari awal udah sangat mendominasi dan terbukti build up MU dari belakang. Umpan dari David De Gea yang di flick kena ke Bruno. Kemudian Bruno langsung menuju ke Cavani. Aku nggak tahu, mungkin aja seandainya Bruno, aku nggak tahu di sini peraturan offsetnya seperti apa. Maksudnya apakah di situ Bruno kakinya mengenai bola dan jika Bruno mengenai bola maka mungkin aja Cavani bakal offset. Tapi setelah dicek di VAR juga nggak pengaruh gitu kan. Cavani tetap gol yang sangat cakep, tetap ngegolin gol yang sangat cantik gitu dengan chip dari area setengah lapangan mungkin. Di situ Areola posisinya udah out of position, Fulham sama sekali nggak expect Cavani bebas di situ dan Cavani nge-shoot, Areola gagal menyelamatkan gawangnya dan inilah yang dibutuhin sama Manchester United gitu. Build up dari belakang sehingga menarik para pemain Fulham untuk ngepres dan itu membuat pertahanan Fulham sangat-sangat tinggi gitu loh. Dan pada akhirnya Cavani bisa bebas. Model-model permainan seperti inilah yang Pep berlakukan di Manchester City loh. Kenapa Manchester City selalu bisa mencetak gol meskipun melawan tim kecil yang bertahan sangat dalam. Itulah yang Pep lakuin di City. Dia selalu mengimprove untuk membeli pemain-pemain belakang yang sangat pintar dalam hal penguasaan bola, yang sulit untuk di-pressing musuh, yang punya pressing resisten yang sangat tinggi, yang bisa keluar dari kondisi pressing sesempit apapun itu. Itu yang dilakukan Pep di City. Kita lihat dari Ederson, dari kipernya pun Ruben Dias dan John Stone sangat-sangat mahir dengan bola, apalagi Joao Cancelo dan juga Kyle Walker ataupun Cancelo, Zinchenko. Pep suka seperti itu. Jadi ketika lawan bertahan sangat dalam, Pep mencoba menarik pertahanan lawan dengan bermain-main bola di pertahanannya sendiri. Mau nggak mau, pemain musuh akan naik untuk ngepres dan meninggalkan space yang sangat banyak di daerahnya sendiri.
space itu bisa dimanfaatkan untuk pelari-pelari seperti Sterling ataupun Phil Foden gitu-gitulah. Dan di MU yang gol Cavani yang tercipta itu sama. Build up dari belakang, posisi Fulham lagi ngepres, Bruno flick ke Cavani dan Cavani sendirian dan gol. Itu cara membongkar pertahanan tim-tim yang tim-tim kecil yang mencoba bertahan sangat dalam. Itu salah satu solusinya. Dan itu terbukti. Dan apakah ini yang MU butuhkan untuk melawan tim-tim yang bertahan sangat dalam? Karena kita tahu lini depan MU sangat-sangat sulit untuk menembus pertahanan tim-tim yang let's say parkir bus gitu kan. Tapi MU nggak punya pemain-pemain yang punya pressing resistance seperti City, nggak punya technical seperti pemain-pemain City gitu. Dan itu yang menurutku harus diimprove ke depannya. Di match ini AWB, Shaw sering naik, itu udah menjadi ini ya ciri khas MU ketika lawan-lawan tim kecil, mereka sering memanfaatkan fullback untuk naik membantu serangan. Dan itu udah biasa lah. Dan di match ini sepanjang pertandingan menurutku McTominay di mulai pertengahan babak pertama sampai dia diganti, dia sangat-sangat baik dalam melakukan intercept, sangat-sangat oke. Interceptnya itu bikin MU banyak peluang untuk melakukan counter dengan cepat karena dia sering banget intercept di area musuh gitu loh. Dan disinilah kelemahan Fulham gitu loh. Aku tahu kenapa mereka terdegradasi karena Fulham mainnya jelek banget di match ini gitu. Mereka nggak tahu mau ngapain, mereka sering salah passing. Ya itulah yang bikin mereka terdegradasi gitu. Dan ada satu momen di akhir babak pertama yang bikin agak jantung berdebar-debar gitu kan, dimana di situ umpan terobosan ke Carvalho kalau nggak salah, ke Carvalho gagal dihentikan oleh Lindelof, dan di situ Lindelof nyerah. Dan di situ untung aja Carvalho nggak sehebat itu dalam urusan finishing, dia terlalu cepat ngasih bahasa tubuhnya terlalu cepat untuk David De Gea. Dia terlalu gerusa-gerusu lah untuk istilahnya untuk nge-shoot, dan De Gea di situ dengan aman, dengan tenang menghentikan shoot peluang dari Fulham. Itu yang menurutku lagi-lagi kelemahan United gitu kan. Nggak bisa menghentikan bola-bola terobosan, terutama di Victor Lindelof ini. Aku nggak tahu lagi. Di awal-awal babak keduanya masih gitu-gitu aja. MU penguasaan bolanya masih terlalu banyak dan Fulham juga masih gitu-gitu aja, tapi gagal mengkonversi peluang. Sebenarnya Greenwood tuh punya banyak peluang, tapi dia terutama yang saat shoot di sini itu aku kayak kurang ngerti lagi kenapa Greenwood bisa miss. Kata orang-orang dia adalah salah satu finisher terbaik di United gitu loh, tapi saya nge-miss di situ. Kemudian gol Fulham terjadi di pertengahan babak kedua, dan itu aku nggak tahu ketika Lindelof nutup jalur umpan salah satu pemain Fulham, aku nggak tahu siapa. Di sini Lookman benar-benar bebas, nggak ada pengawalan dari McTominay gitu loh. Padahal dia akselerasi dari tempatnya McTominay gitu. Dia lari ke sini tapi McTominay nggak ngejar, dan di situ yang nutup pergerakan dia malah Fred, yang menurutku nutupnya pun telat gitu loh karena terlalu jauh. Ini seharusnya McTominay, tapi aku nggak tahu kenapa McTominay bisa melakukan seperti itu ya, karena setelah itu dia diganti dan dia merasakan kesakitan. Apakah mungkin karena cedera? Dan ini jika McTominay cedera maka itu jadi kerugian buat United di final lawan Villarreal nanti gitu. Dan itu benar-benar nggak aku harapin terjadi gitu loh, karena untuk Ole, dia adalah salah satu pemain kunci United. Dia sering banget main McTominay dan Fred gitu, duo yang mengamankan lini tengah United. Tapi di sini ya itu murni menurutku kesalahan dari defensive midfielder atau McTominay yang nggak nutup pergerakan Lookman. Untung aja di sini De Gea masih menjadi De Gea gitu loh dengan penyelamatannya gitu. Di sini McTominay digantikan Rashford ya. Kemudian ketika Rashford masuk, maka Pogba turun ke tengah, dan ini nggak ada efeknya apa-apa sama United. Pogba nggak ketika dia di belakang, ketika dia main di sini, dia nggak bisa ngebawa MU. Influence-nya ke United sangat-sangat dikit. Dia tidak bagus ketika defense, dan potensi offense-nya kurang ketimbang dia main di lebih advance, lebih ke depan.
Dan itu sampai akhir ya, bertahan skor 1-1, bertahan sampai akhir. Dan ya agak kecewa dengan serinya MU, cuma MU sudah mengamankan posisi 2. Dan aku harap di match terakhir Ole bisa, nggak harus menang lah. Aku lihat nggak harus menang, karena mau menang atau kalah nggak ngaruh dengan MU gitu kan. Mungkin hanya itu sebagai pengangkat moral aja ketika nanti menang lawan Wolves di match terakhir. Pengangkat moral untuk lawan Villarreal. Ketika kalah pun aku harap ketika kalah oleh bener-bener melakukan full rotasi, ngasih pemain-pemain muda kayak Soretir, Elanga dan sebagainya gitu, dan teman-temannya, untuk Van de Beek, mungkin Tuan CB, untuk bener-bener Alex Telles bener-bener ngasih kesempatan mereka untuk unjuk gigi gitu loh. Di match terakhir yang nggak berarti apa-apa buat Manchester United. Ketemu lagi di match selanjutnya.